Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan pagi ini menyelimuti kita semua dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberkahi setiap langkah kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang terbesar apabila kita bangun di pagi hari, gak ada alat-alat medis yang melekat dalam tubuh kita, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Itu sebuah rezeki yang luar biasa. Ketika kita bangun di pagi hari, tidak ada alat-alat infus yang melekat di tubuh kita, itu sebuah rezeki yang luar biasa. Jadi rezeki itu jangan diartikan hanya materi. Kita punya anak yang saleh, itu rezeki yang luar biasa. Kita punya istri yang saleha, itu rezeki yang luar biasa. Kita punya mertua yang baik, itu rezeki yang luar biasa. Kita punya menantu yang baik, itu rezeki yang luar biasa. Kita punya sahabat-sahabat, kawan-kawan, tetangga yang baik, itu rezeki yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan, tentunya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa memohon kepada Allah diberikan kebaikan di dunia, diberikan kebahagiaan di dunia, diberikan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Namun fase-fase kehidupan manusia pasti melewati 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama, manusia dari alam roh kemudian berpindah ke alam rahim, yang kemudian berpindah ke alam dunia, alam syahada, alam yang ketiga, kemudian selanjutnya berpindah ke alam barzakh, kemudian yang terakhir alam akhirat. Nah, perpindahan alam itu juga punya istilah masing-masing. Berpindahnya manusia dari alam kandungan ke alam dunia itu namanya lahir, dilahirkan. Perpindahan manusia dari alam dunia ke alam kubur namanya mati. Jadi lahir, mati. Kemudian dari alam kubur berpindah lagi ke alam selanjutnya, itu namanya bangkit. Jadi lahir, mati, bangkit, sebetulnya itu hanyalah istilah perpindahan alam saja. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia sangat singkat. Kehidupan kita di dunia enggak lama. Bahkan kehidupan di dunia dibanding dengan kehidupan akhirat, 1 hari di akhirat itu bandingannya 1000 tahun di dunia. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jadi kalaulah umur kita 60 tahun misalnya, kalau kita menggunakan penghitungan akhirat, itu kurang lebih 2 jam saja. Jadi kehidupan di dunia sangat singkat, namun singkatnya itulah yang sangat menentukan kehidupan kita selama-lamanya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalin silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi an-nasu niyam, manusia itu bagaikan orang yang tidur. Maksudnya gimana? Manusia itu ketika kita berbicara tentang akhirat, maka ia bagaikan orang yang sedang tidur. Pernah gak lihat orang tidur? Coba kita perhatiin tuh, orang yang tidur
Atau jangan-jangan di situ masih ada yang tidur ya? Coba diperhatiin. Orang yang tidur itu coba dikasih makanan, kasih roti, kasih makanan, kasih uang, kasih emas sekalipun, mereka nggak bahagia, mereka nggak senang. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Coba di sana lihat ada orang tidur, coba orang tidur itu ancam. Orang yang tidur itu diancam pengen dibunuh, diancam dengan senjata tajam, dia nggak takut, dia nggak gentar. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Nah, begitulah perumpamaan sebagian manusia, an-nasu niyam. Manusia itu bagaikan orang yang tidur. Ketika kita berbicara soal akhirat, ketika kita berbicara soal surga, kenikmatan-kenikmatan di surga, mereka tidak senang. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaka la yasma'una fiha wala kidhaba. Di Al-Quran banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan, menggambarkan tentang bagaimana nikmatnya itu surga. Akan tetapi sebagian di antara kita ketika kita ceritakan tentang surga, mereka nggak senang, mereka nggak gembira, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ia sedang tidur. Yang tidur bukan mata kepala, melainkan mata batinnya yang tidur, mata hatinya yang tidur. Ketika kemudian diancam dengan ancaman neraka, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian mereka diancam dengan ancaman neraka, bahwa neraka itu ada malaikat-malaikat yang mengintai. Littaghina ma'aba, kepada orang-orang yang melampaui batas. Berapa lama mereka di dalamnya? Labithina fiha aqaba, mereka tinggal lama sekali, beratus-ratus tahun. Dan ingat, penghitungannya tadi 1:1000, 1 tahun di sana, 1000 tahun di dunia. Labithina fiha aqaba, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka selama di neraka tidak akan merasakan dingin. Wala syaraba, dan juga enggak dikasih minum, illa kecuali. Jadi mereka di neraka udah panas, enggak pernah merasakan dingin sekalipun, terus enggak dikasih minum, illa kecuali hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan juga nanah. Jadi air mendidih dan nanah itulah minumannya orang-orang di neraka. Akan tetapi sebagian di antara kita kalau kita bercerita tentang neraka, mereka enggak takut. Mereka nggak gentar dengan neraka. Kenapa? Karena mereka sedang tidur. Betul. Mereka sedang tidur. Yang tidur bukan mata kepalanya, akan tetapi yang tidur adalah mata hatinya yang tidur.